Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to Zakapo Podcast. Podcast yang berisi obrolan-obrolan ringan seputar pelajar. Nah, bagi kamu yang ingin tambah informasi dan pengetahuan, terus simak video podcast dari kami ya. Sebelum kita lanjutin podcast, kayaknya kita mesti kenalan dulu deh, Has. Aku ada pantun nih. Ke pasar beli bandu, jangan lupa membawa teman. Perkenalkan, namaku Sandu dari SMP Negeri 1 Kauman. Sekarang giliran kamu nih, Has. Aku juga punya pantun nih. Ikan teri, ikan tuna. Ikan tuna ditangkap nelayan. Perkenalkan, namaku Hasna dari SMP Negeri 1 Kauman. Di kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih? Oke, yang pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol tentang hal yang sangat hangat untuk kita obrolin, yaitu tentang bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang pelajar dalam menghadapi dunia pada masa era digital seperti ini. Memang sih ya, kalau dipikir-pikir, semakin kesini kehidupan manusia itu semakin dipermudah karena adanya teknologi digital. Misalnya saja, dulu kalau kita pengen sesuatu kayak pakaian deh, kita harus menyiapkan waktu luang, kemudian tenaga untuk ke pusat pembelanjaan. Belum lagi model yang kita inginkan gak ada, kan jadi ribet, harus ke toko ini, ke toko yang lainnya. Beda banget sama zaman sekarang. Kita tinggal rebahan, scroll e-commerce, barang nyampe di rumah. Apalagi kalau belanja online, kita bisa memilih model yang kita inginkan dan harganya cenderung lebih murah dibanding kita ke toko. Bener banget nih, apalagi kita sebagai seorang pelajar dengan adanya teknologi khususnya di dunia digital sangat memudahkan sekali loh. Apapun yang ingin kita cari, entah itu pelajaran atau hal lain di luar pelajaran, sangat mudah kita temukan di era digital seperti ini. Bentar deh, Has. Kayaknya kita dari tadi ngomongin tentang era digital. Era digital itu era yang gimana sih? Oke, era digital merupakan era di mana kehidupan mengalami perkembangan yang cukup pesat di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Era digital ini ditandai dengan munculnya alat-alat canggih seperti smartphone, ada juga laptop seperti yang kita pakai saat ini. Kedua benda-benda tersebut merupakan produk era digital, tentu saja dengan fungsi untuk memudahkan aktivitas manusia. Bener banget. Contohnya smartphone. Di dalam benda tersebut sudah memuat berbagai alat seperti kamera, senter, buku, jam, kalender, dan bahkan masih banyak fitur-fitur yang bisa kita optimalkan dalam benda tersebut. Tapi ada satu hal yang harus teman-teman ingat. Apa? Kita sebagai pelajar tidak boleh terlena dengan adanya kecanggihan-kecanggihan seperti itu. Seharusnya kita menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Tetapi tidak bisa dipungkiri, hadirnya hal baru yang berhubungan dengan digital pasti membuat tantangan-tantangan baru bagi kita para pelajar. Kalau berbicara tentang tantangan, ada dua tantangan berat yang kita hadapi di era digital seperti ini. Pertama, munculnya berbagai macam kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang biasa kita singkat dengan AI. Saat ini banyak sekali AI yang bermunculan, seperti ChatGPT, Copilot, Gamma AI, dan Gemini AI. Bahkan WhatsApp di bawah naungan Meta yang sebelumnya kita gunakan untuk berkomunikasi saja juga turut membuat AI sendiri. Dengan AI kita bisa mengambil atau mengakses informasi. Misalnya, kita ingin membuat gambar animasi. Dengan bantuan AI, kita bisa menggambar dengan mudah. Dan akhir-akhir ini sangat marak video atau foto buatan AI yang mirip dengan aslinya. Wah, canggih juga ya. Sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif, kita sebagai pelajar dapat untung yang banyak loh. Karena materi-materi dan informasi-informasi yang kita cari dengan sangat mudah diakses melalui AI. Iya sih, cuma sekarang ini sangat marak di kalangan pelajar yang mengandalkan AI untuk mengerjakan tugas. Dilansir dari Tirto ID berdasarkan survei yang Tirto lakukan bersama Jakpat pada tanggal 21 sampai 27 Mei 2024 terkait penggunaan AI untuk pengerjaan tugas sekolah dan kuliah,
Hasil survei menunjukkan dari 1.501 responden pelajar berusia 15-21 tahun di tingkat SMA dan mahasiswa. Sebanyak 86,21% mengaku menggunakan bantuan AI, setidaknya sekali dalam sebulan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Hanya ada sekitar 13,79% yang mengaku tidak pernah menggunakan AI sama sekali untuk mengerjakan tugas sekolah ataupun kuliah. Kalau dipikir-pikir, ini menjadi ancaman bagi pelajar Indonesia. Kalau kebiasaan apapun seperti mengerjakan tugas kita mengandalkan AI, jika kita biarkan, pelajar-pelajar Indonesia akan mengalami penurunan cara berpikir. Oh ya, aku jadi ingat, beberapa waktu lalu kan sempat viral di TikTok, ada seorang konten kreator mencoba mewawancarai seorang pelajar. Ketika pelajar tersebut ditanya, apa kepanjangan MPR, ia tidak bisa menjawab. Kalau kamu, Has, tahu nggak apa kepanjangan MPR? Taulah, MPR itu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, bener banget. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Yaitu salah satunya munculnya AI. Anak-anak sekarang cenderung untuk malas berpikir. Tantangan kedua yang tidak kalah penting dengan adanya perkembangan dunia digital, tentu saja tindak kriminal juga mengalami perkembangan. Kalau zaman dulu kita mengenal tindak kriminal seperti judi, perampokan, pencurian, dan lain-lain. Kalau zaman sekarang, kejahatan-kejahatan semacam itu mengalami updating atau biasa kita sebut dengan cybercrime. Ada beberapa jenis-jenis kejahatan digital seperti pencurian data, pornografi, dan yang sering dialami oleh pelajar Indonesia yaitu cyberbullying di media sosial. Seperti contoh selebgram dari Probolinggo, Luluk Sofiatul Jannah, telah melakukan kekerasan verbal di media sosial atau cyberbullying kepada murid SMK, sehingga korban menjadi hilang percaya diri dan sempat berniat untuk berhenti melakukan praktik kerja lapangan. Selain itu, dampak dari cyberbullying ini gak main-main loh, seperti hilangnya percaya diri, gangguan mental, dan yang paling parah, korban bisa saja mengakhiri hidupnya. Wah, bener banget. Karena kita harus menyadari bahwa mental masing-masing anak itu berbeda-beda. Ada yang tahan banting, ada juga yang mudah terbawa perasaan. Jadi, kita sebagai pelajar yang bijak sebisa mungkin jangan sampai melakukan hal-hal yang berhubungan dengan cyberbullying. Karena tindak cyberbullying sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Jadi, para pelaku yang melakukan cyberbullying akan mendapatkan hukuman. Terus, dari tantangan-tantangan tersebut, kita sebagai pelajar harus gimana sih? Ya, menghadapi tantangan-tantangan di era digital seperti ini, kita harus menjadi pelajar yang cerdas. Kita boleh saja sih menggunakan bantuan AI untuk mengerjakan tugas kita. Tapi perlu diingat, jangan semuanya. Kita masih punya buku dan sumber lain yang bisa kita gunakan sebagai sumber pengetahuan. Tuhan menciptakan manusia dengan otak gunanya untuk berpikir. Ya, kita maksimalkanlah yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi, antara otak dan teknologi bisa berjalan dengan beriringan. Berkaitan dengan cyberbullying, ingat, jarimu harimaumu. Pikirkan secara matang sebelum mengetik sesuatu di media sosial. Jangan sampai ketikan-ketikan yang kita tulis di media sosial bisa menyakiti orang lain dan berujung tindak pidana cyberbullying. Nah kawan, dengan adanya perkembangan di dunia digital, kita harus bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif. Seperti kalau di sekolah kita salah satunya, ini. Selain digunakan untuk kartu pelajar, juga digunakan sebagai presensi siswa dengan cara menempelkannya ke alat atau reader yang telah ada dan akan otomatis memunculkan informasi aktivitas kita di sekolah dan akan dikirimkan melalui WhatsApp orang tua kita. Jadi memudahkan orang tua kita dalam memantau aktivitas kita di sekolah. Hasna, sebagai penutup, ada nggak pesan buat pelajar Indonesia? Pesan bagi teman-teman pelajar Indonesia, teknologi sejatinya diciptakan untuk memudahkan aktivitas manusia. Bijaklah dalam menggunakan teknologi, jangan sampai menggunakannya dalam hal negatif sehingga teman-teman bisa berurusan dengan pihak berwajib. Sekian dulu ya podcast dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.